Jadi keracunan makanan ini adalah Bapak-bapak pada saat kondisi di mana tubuh kita mengkonsumsi makanan yang terindikasi oleh karena adanya penyebab keracunan makanan. Entah itu dari segi bakterinya atau toksin atau racun, itu akan masuk ke dalam tubuh kita dan tubuh akan merespon. Respon dari tubuh sendiri ialah 4 sampai 6 jam itu yang paling cepat, atau bisa lebih dari 6 jam lebih. Maka demikian itu disebut dengan keracunan pasien karena penyebabnya adalah keracunan makanan. Dan kemudian adalah gejala-gejalanya yang kita ketahui bahwa satu, kejang, mual muntah, kemudian badan lemas, bisa menggigil. Ya tadi kejang tadi itu karena adanya menyebabkan kelumpuhan saraf yang ada di dalam tubuh. Kemudian bisa jadi juga sesak nafas Pak, kurangnya pasokan oksigen ke otak. Kemudian adalah paling jauh lagi adalah bisa adanya kematian. Kalau yang kita lihat di TV saat ini bahwa terjadi di sekolah gara-gara makanan, itu mungkin bisa jadi karena kontaminasi makanan yang tidak baik atau proses memasaknya tidak baik. Kita di Star Energy di lapangan kakap sendiri untuk bagian catering adalah Basitu ya Kembos ya, bahwa koki, bakery, Kembos itu dibekali dengan medical check up per 6 bulan. Itu untuk apa Pak? Agar tadi tidak mengkontaminasikan bahan makanan yang dimasak dan disajikan ke kita. Kemudian itu proses logistik bahan makanan tersebut kita juga harus dipantau oleh food guard. Kemudian juga kita pantau tiap datang bahan makanan, kita cek apakah ada bahan makanan yang menyebabkan toksin atau pencemaran oleh karena kontaminasi dari bahan-bahan makanan atau dari bahan makanan tersebut. Jadi kalau kita tahu bahan makanan yang bisa menyebabkan toksin adalah seperti jamur. Jadi kayak seperti tahu, tempe, kita lihat sudah berjamur, kita akan seharusnya tidak perlu kita konsumsi. Kemudian susu Pak. Susu juga jika basi dalam kondisi terkontaminasi itu juga tidak baik bagi tubuh. Kemudian sayur-sayuran, ikan-ikanan, daging, ayam itu juga kalau kita lihat sudah tidak bagus kondisinya, alangkah baiknya kita tidak perlu untuk mengkonsumsinya atau tidak perlu kita makan. Terima kasih juga kepada tim Basitu juga yang tiap harinya, tiap makanan itu disampel Pak. Jadi kondisinya jika terjadi apa-apa, maka yang kita lihat adalah sampel makanan tersebut dan kita cek supaya apa tadi kita bisa mendiagnosa korban tersebut, atau kita bisa mengetahui nanti pengobatan apa yang baik setelah pengecekan laboratorium dari sampel makanan tersebut. Nah, yang paling penting adalah apa sih yang bisa kita lakukan pada saat kita terjadi keracunan makanan, Pak? Yang pertama adalah karena tadi di dalam tubuh itu sekitar 4-6 jam, berarti dia udah tercerna di dalam tubuh kita. Jadi alangkah baiknya kita mengeliminasi gejala yang terjadi. Bila dia mual dan muntah, kita kita posisikan posisinya yang baik agar tadi muntahannya tidak masuk ke dalam saluran pernapasan sehingga tidak terjadinya henti nafas atau henti jantung. Kemudian kalau kejang, kita usahakan untuk menghangatkan. Kita buat sangat mungkin dengan selimut atau kain tebal lainnya. Banyak yang bilang kasih susu katanya. Kalau kasih susu berarti kan kita mau memproses racun tersebut atau bahan makanan tersebut agar muntah atau agar keluar ya. Tapi kalau sudah 4-6 jam itu tidak efektif ya Bapak-bapak. Sama juga dengan air putih, kita kasih banyak minum air putih itu juga tidak efektif. Tadi kalau keracunan makanan, alangkah lebih baiknya kita mengeliminasi gejala yang sudah terjadi. Kemudian sampel makanan kita simpan untuk dilakukan uji laboratorium. Kemudian langsung kita evakuasi ke rumah sakit untuk diberikan penanganan selanjutnya. Demikian Pak yang dapat saya sampaikan, semoga berkenan. Kira-kira ada pertanyaan atau tambahan dari Bapak-bapak lainnya? Kembos, apa ada tambahan Kembos? Cukup. Cukup ya. Baik,
Jika tidak ada, saya akhiri Health Talk pada pagi hari ini. Semoga ilmu atau pembahasan Health Talk pagi hari ini bisa berkenan bagi Bapak semuanya, dan menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Baik, terima kasih. Kita kembalikan ke Kang Wisnu. Selamat pagi dan